Nabi Muhammad cerita, ini ada nih di dalam kitab Anwar Muhammadiyah dan juga di dalam kitab-kitab sirah yang lainnya. Teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad cerita, Allah tuh mengumpulkan semua ruh sebelum diciptakannya bumi 2000 tahun lamanya. Ruh kita nih teman-teman diciptakan berbarengan. Jadi ruh saya, ruh yang paling tua di sini, ruh yang paling muda di sini diciptakannya berbarengan. Jadi kalau bicara umur ruh, kita nih sebaya semua nih ruhnya. Yang bikin beda itu adalah penciptaan badan. Ini yang beda, ya kan? Kalau penciptaan badan, saya ada di atas muka bumi ini dari sejak tahun 1979. Gak usah dihitung, saya tahu udah tua. Sehingga sekalian saya muliakan, tapi kalau bicara ruh kita ini diciptakan berbarengan semuanya, antara Nabi Adam sampai yang terakhir. Nah, di alam arwah dulu tuh Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semua ruh. Kata Allah, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu, arwah tersebut, ruh-ruh tersebut, ruh kamu termasuk di dalamnya, menjawab, bala wa rabbina, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad berkata, bersabda dalam salah satu hadisnya, ana awwal man qala bala. Akulah orang pertama yang menjawab bala wa rabbina ketika Allah bertanya alastu birabbikum. Jadi waktu Allah nanya kepada semua arwah, di sana ada ruh Nabi Adam, di sana ada ruh Nabi Nuh, di sana ada ruh Fir'aun, di sana ada ruh Abu Lahab, di sana ada ruh saya, di sana ada ruhmu, roh dirimu. Semua nih dulu zaman arwah ditanya sama Allah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Roh ini teman-teman saudaraku sekalian menjawab bala wa rabbina, diawali sama ruhnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi duluan yang jawab bala wa rabbina, baru disusul sama ruh yang lain semuanya menjawab bala wa rabbina. Terus Nabi cerita lagi. Jadi ini menunjukkan yang tadi ini, menunjukkan bahwa ruh kita semua itu pimpinannya Nabi besar Muhammad. Imam buat ruh kita adalah Sayyiduna Muhammad, imamnya ruh kita nih. Makanya Nabi ada bilang, ana kiblatu arwahikum. Kata Nabi Muhammad, aku adalah kiblat bagi ruh kalian semuanya. Ruh kalian nih berkiblatnya kepada aku, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau pimpinan ruh kita semuanya. Sehingga sekalian, terus Nabi cerita, kata Nabi, di masa perkumpulan ruh itu tuh ada yang saling ngadep, ada yang saling belakangin. Dan Nabi Muhammad itu adalah cahaya yang paling benderang pada zaman tersebut. Kata Nabi, kepada cahayaku itulah semua ruh-ruh para nabi, para hamba-hamba yang soleh menghadap kepadaku. Jadi Nabi porosnya, Nabi pusatnya, semua ruh hamba-hamba Allah yang nanti akan hidup di dunia dalam keadaan beriman, dalam keadaan soleh, dalam keadaan solehah, semuanya menghadap kepada ruhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, yang
waktu hidup di dunia rohnya itu berpaling dari Nabi Muhammad, jadinya Abu Jahal, jadinya Abu Lahab, gitu ya, jadinya Ummu Jamil, jadinya orang-orang yang waktu hidup di dunia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Allah, dan mereka itu adalah roh-roh yang paling gelap. Rohnya paling jauh dari Nabi Muhammad sehingga jadi gelap. Kenapa jadi gelap? Karena yang paling bercahaya Nabi Muhammad. Maka yang di sekitar Nabi Muhammad semuanya jadi roh yang terang, seukuran dengan dekatnya dengan Nabi besar Muhammad. Pada hari itu, di manakah letak ruhmu? Itu nanti akan berpengaruh kepada saat digiring kita di akhirat nanti. Rombongannya dipimpin sama Nabi Muhammad. Di belakang Nabi Muhammad para nabi-nabinya Allah, sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Sama kayak waktu ruh Nabi Muhammad menjadi sumber cahaya, saat itu juga semua ruh-ruh yang lain menghadap kepada Nabi besar Muhammad. Posisimu di akhirat nanti juga sangat berkaitan dengan posisimu di waktu ruh tersebut di alam arwah, dekatnya atau jauhnya dari Nabi besar Muhammad. Maka ruh yang paling beruntung di antara kita adalah ruh yang di alam arwah menghadap dan dekat dengan Nabi Muhammad, dan nanti di hari akhirat Allah jadikan ruh tersebut digiring di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Ustadzah taunya bagaimana kalau ruh kita waktu itu tuh di alam arwah ngadep atau deket sama Nabi Muhammad, atau jauh atau berpaling dari Nabi Muhammad? Taunya dari mana Ustazah? Taunya dari sekarang di dunia. Bagaimana rasanya ruhmu kepada Nabi besar Muhammad? Bagaimana rasanya hatimu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Tepatnya posisimu di akhirat nanti sama dengan posisimu di alam arwah dulu, sama dengan posisimu, posisi Nabi Muhammad di hatimu saat sekarang kamu hidup di dunia. Siapa Nabi Muhammad bagimu? Siapa Nabi Muhammad bagimu? Teman-teman saudaraku sekalian, adakah ia adalah seseorang yang saat kamu terjaga ingatanmu langsung tertuju padanya? Adakah ia adalah seseorang yang saat kamu menjalani hari-harimu, kamu selalu terbayang dirinya? Adakah ia adalah seseorang yang namanya senantiasa terucap di lisanmu, baik saat kamu memuji-muji beliau ataupun saat kamu bersolawat dan bersalam kepadanya? Siapakah Nabi Muhammad
di hatimu? Adakah ia adalah seseorang yang saat kamu menghadapi siapapun kamu terbayang dirinya, teringat kepadanya? Lihat orang, ingat Nabi Muhammad. Lihat anak kecil, ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sayang sama anak-anak kecil. Lihat anak yatim, ingat Nabi Muhammad. Seseorang yang sangat disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Ngelihat syarifah, ngelihat habaib, teringat Nabi Muhammad sebagai orang-orang yang memiliki nasab bersambung dengan Nabi Muhammad. Melihat para ulama, ingat Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad berkata, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Bahkan lihat tetangga, ingat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad berkata, "Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti akan memuliakan tetangganya. Kedatangan tamu, ingat Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad mengatakan, "Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti akan memuliakan tamunya.